siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barat itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap, karena saya pegang pasukan terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, pasti teman-teman penasaran, tanpa berlama-lama aja, langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Mas Didit, anaknya Pak Prabowo itu merancang busana pernikahannya anaknya Anies Baswedan. Busana pernikahan? Dengan secara cuma-cuma alias gratis. Wow. Tapi bapaknya hari ini kita tahu ya, ngomongin mulu Pak Prabowo, ngejelek-jelekin di mimbar-mimbar. Gak tahu makasih. Nggak tahu makasih. Oh, Washington ya? Ini parah nih. Waduh, luar biasa Washington ya. Ini masih banyak yang lebih susah. Ini parah. Iya. Sang pencetus Samsul sekarang udah tampil beda. Sang pencetus Samsul ya kan. Tenang. Stop lah. Emang harus begitu Bang Masinton, ya enggak? Ini baru keren. Jangan ngikutin jejak Pak Hasto sama Deddy Sitorus. Betul, jangan. Bang Masinton sekarang kan udah jadi pejabat. Ya udah selayaknya turun ke rakyat gitu. Ini baru keren. Bawahan Mas Gibran lagi ya kan. Kita dukung ini, kita sebagai masyarakat sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Bang Masinton ini gitu. Harus turun ke bawah gitu Bang Masinton. Jadi yang berlalu udah aja berlalu lah, nggak usah dipikirkan lagi ya kan. Nah sekarang Bang Masinton sudah bisa berdamai dengan keadaan kan begitu. Berdamai dengan keadaan ya kan. Harus sering-sering turun ke masyarakat. Ini baru mantap ini. Biar bisa 2 periode ya kan. Terlepas dari apa yang Bang Masinton lakukan yang dulu, biarin aja lah, itu udah berlalu, biarin aja. Kita lupain Yang aja ya kan. Biar berlalu, sekarang kita buka lembaran baru kan begitu. Begini Bang Masinton, kalau ini konsisten Bang Masinton lakukan, bukan tidak mungkin nanti di Pilpres 2029 nanti PDIP bisa saja mencalonkan Bang Masinton minimal sebagai wakil presiden dulu kan begitu. Iya, bisa. Kayak Samsul tuh. Memang harus begitu, yang baik-baik itu harus ditiru begitu. Jangan meniru yang jelek-jelek. Kayak siapa? Sekarang kan wakil presiden yang Bang Masinton katakan Samsul dulu ya. Lihat aja, begitu sering turun ke masyarakat. Itu yang harus ditiru, harus dicontoh gitu. Keren ini. Tapi ingat, Bang Masinton ini levelnya masih di bawah Gubernur Sumatera Utara Mas Bobi. Oh iya pula ya. Mas Samsul, Mas Wapres, ya. Tapi keren lah apa yang Bang Masinton lakukan sekarang, keren. Yang jelas nggak mengikuti jejaknya Pak Hasto. Hasto dan Sitorus ya kan. Mantap. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya teman-teman ya,
Sirait Media lebih jauh ya. Saya akan sounding kembali karena semakin hari semakin dekat ya teman-teman ya, perjalanan kami untuk ke rumah Pak Jokowi dan juga untuk ketemu teman-teman pecinta murni Pak Jokowi ya, YouTuber Pak Jokowi lah ibaratnya, yang tanpa dibayar, yang tanpa ditransfer gitu ya. Ya memang dengan hati nurani kami gitu kan untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Selama ini kita menyuarakan karena banyak kebijakan-kebijakan beliau yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya kami sepakat berkumpul gitu dari Sabang sampai Merauke ya, YouTuber Jokowi ini akan bertemu Pak Jokowi di Solo gitu ya. Kita akan berkumpul menjalin silaturahmi ya di sana, dan ini nggak gampang gitu ya, dan sangat membutuhkan juga dukungan teman-teman penonton Sirait Media khususnya ya. Kita kolekan lah gitu ya, dan pastinya butuh juga doa dari teman-teman yang menonton agar kegiatan ini bisa terlaksana ya, agar acara ini berjalan dengan baik dan bisa ketemu di Solo gitu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan ini ya. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih atas apa yang kalian sudah berikan gitu ya. Penonton setia Sirait Media ini luar biasa gitu ya. Saya yakin ya hatinya luar biasa, awesome gitu ya. Ya kan? Tapi buat teman-teman yang masih mau berkontribusi untuk lebih meringankan biaya kami ya, masih boleh, masih terbuka ya, masih ada pintu ya kan untuk support kami gitu ya, masih dibukakan gitu kan untuk misalnya itu anggarannya buat apa sih gitu ya. Kita harus transparan. Anggarannya itu biasanya misalnya penginapan, untuk transportasi dari Jakarta ke Solo, dari Solo ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Jakarta lagi, dari Jakarta akan kembali lagi ya ke masing-masing lokasi kita kan, soalnya kita banyak beda-beda ya, beda-beda. Ini juga ada yang dari Malang, ada dari Banyuwangi, ada dari Medan, ada dari Tangerang, ada dari Riau ya gitu, Manado gitu ya. Kita bersatu gitu ya untuk sepakat gitu mau bertemu gitu ya. Apalagi ada yang ya tiket pesawat mahal, jadi makanya jika teman-teman yang mau berkontribusi, yang tergerak ya, yang tergerak aja hatinya ya teman-teman yang tergerak ataupun mempunyai lebih ya, boleh gitu untuk membantu kegiatan kami ini, karena kami ya hanya kalian yang kami anggap bisa membantu gitu, nggak siapa-siapa lagi gitu, karena kita tidak ada sponsor, kita nggak ada ini ya, hanya apa salahnya meminta kepada penonton setia ya, begitu ya teman-teman ya untuk meringankan kita, dan kalian menginginkan bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam perjalanan ini, silakan teman-teman ya, bisa melihat nomor rekening di sini, dan atau kalau nggak mau ribet-ribet scan QRIS ini ya di mobile banking teman-teman ya, dan kalau bisa WhatsApp saya ya, ini nomor WhatsApp saya langsung gitu ya teman-teman ya, konfirmasi ataupun kirimkan capturean ataupun foto screenshot ya pengiriman, agar saya
dan tim pastinya mendoakan kebaikan kalian yang sudah ambil bagian, mau besar mau kecil semuanya sama ya. Intinya mau berpartisipasi untuk kegiatan ini. Selain itu kita bisa melakukan silaturahmi dan tanpa perlu banyak basa-basi ya teman-teman ya. Yang pastinya nomor WhatsApp yang dicantumkan ini adalah nomor WhatsApp saya sendiri teman-teman. Jadi nomor ini saya yang pegang gitu ya. Saya yang jawab sendiri, saya yang menerima sendiri gitu ya. Jadi teman-teman Jeret Media yang loyal, yang ingin support kita terus untuk menyuarakan suara rakyat jelantah, monggo bantu kami, bantu saya, bantu channel ini ya teman-teman ya. Jangan hanya sekedar menjadi penonton, tapi menjadi penuntun, asik. Oke, cukup itu dulu pengumuman hari ini. Dan mari kita saksikan dulu video berikut ini. Presiden Prabowo akhirnya bertemu Megawati di Jalan Teguh Umar. Bagus itu. Bagus bang. Tapi kok ya tetap aja ada yang komentar, udah izin Jokowi belum? Terus ada yang jawab, oh nggak perlu izin Jokowi, Presiden Prabowo bebas ketemu siapa aja. Apa coba urusannya? Masih aja bawa-bawa Pak Jokowi. Terus Denny Siregar di medsos juga ngomong, ada yang ngintip dari jauh. Maksudnya Pak Jokowi itu ngintip dari jauh. Apa hubungannya coba? Pak Jokowi mengalem-ngalem aja, anteng-anteng aja. Tapi memang nggak afdol kalau nggak bawa Pak Jokowi. Nggak afdol, nggak rame. Hati-hati loh, lama-lama gila loh. Pak Jokowi difitnah, terus dihujat, terus dihubung-hubung, ditarik-tarik, ya tetap aja begitu. Hati-hati, nanti kalau Senewan sendiri lama-lama gila malah. Ya begitu aja teman-teman. Pokoknya memang tidak afdol kalau nggak bawa-bawa Jokowi. Yang penting Pak Jokowi selalu sehat sekeluarga. Betul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo. Rahayu. Prabowo itu gak cuma tunduk sama sipil, tapi bisa menang lewat jalur sipil. Gak habis pikir sih, ada bocil yang berlaga sok kritis, tapi kurang wawasan dan gak paham sejarah. Dengan gampangnya doi ngebacot kalau Prabowo itu sipil fobia. Mungkin doi kurang tidur kayaknya. Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Kalau kalian mau buka mata sedikit, lihat rekam jejak dari karir Prabowo. Justru Prabowo nunjukin hal yang sebaliknya, menjunjung tinggi supremasi sipil. Gua bedah satu persatu nih. Pertama, Prabowo bikin partai sendiri, namanya Gerindra. Mayoritas siapa isinya? Ya orang sipil, bukan pensiunan militer. Ada akademisi, aktivis, anak muda, pengusaha, petani, nelayan, dan berbagai macam profesi lainnya. Kalau dia beneran sipil fobia nih, ngapain doi repot-repot bikin partai yang isinya justru malah sipil semua? Ini karena dia paham, tunduk, dan patuh terhadap supremasi sipil. Kedua, Prabowo itu udah berkali-kali ikut pilpres dan kebanyakan tuh hasilnya kalah. Tapi apa pernah doi baper, ngajak chaos, ngajak kudeta atau ngambek? Enggak bro, doi terima semua hasilnya. Kalah, tanding lagi, kalah, tanding lagi. Dia ikut aturan main dan tetap patuh sama proses demokrasi pastinya. Nah, nggak semua orang punya mental kayak gitu. Coba deh kalian bayangin, orang yang disebut sipil fobia, tapi malah berjuang lewat jalur sipil. Gimana ceritanya? Yang ketiga nih, pas doi dipecat dari militer, doi itu nggak bikin tuh yang namanya manuver-manuver. Padahal tuh doi punya power pada saat itu, punya pasukan yang paling banyak pastinya. Malah nih, dengan jiwa besarnya menerima semua tuduhan dan fitnah kepada dirinya. Kalian nih yang baru hari ini teriak-teriak kembalikan militer ke baraknya, hey, Prabowo sudah lakuin itu sejak puluhan tahun yang lalu. Yang bawa kembali ke barat siapa? Saya mau tanya. Reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barat itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Karena saya pegang pasukan terbanyak. Nah, ini tuh bukti kalau Pak Prabowo itu sangat menjunjung tinggi supremasi sipil. Yang keempat nih, sekarang nih semenjak Prabowo jadi presiden, lihat deh jajaran menteri-menterinya. Lebih banyak sipil atau militer? Menteri-menteri di
kabinetnya itu diisi oleh hampir 90% yang berasal dari sipil. Jadi, kalau ada yang masih ngomong Prabowo itu sipil fobia, doi cuma baca sepotong sejarah doang. Karena kalau dilihat sejarah hidup Prabowo secara utuh, justru doi itu salah satu contoh yang paling kuat soal bagaimana mantan militer bisa patuh dan tunduk kepada supremasi sipil. Beritanya, ribuan warga Amerika Serikat demo besar tolak kebijakan Trump dan Elon Musk. Tapi komennya, hanya Pak Anies yang bisa menyelamatkan Amerika. Waduh. Secara Pak Anies sudah diakui dunia. Anies Kapten Amerika lah. Solusinya Pak Anies harus jadi Presiden Indonesia. Kalau boleh jujur ya, saya itu nggak ada masalah sebenarnya sama Abah Anies kalian ya. Tetapi yang jadi masalah itu ya kalian ini pendukung-pendukungnya. Karena kalian ini sebagai begini, ya kan? pendukungnya terlalu memaksakan kehendak. Overacting. Seolah-olah dengan diangkatnya Pak Anies jadi presiden, dunia ini bakal lebih baik. Ya benar, kita sebagai manusia ini seharusnya emang berhusnuzon, berpikir positif atas segala sesuatu. Akan tetapi juga di dalam agama itu dilarang. Kita itu dilarang untuk terlalu berandai-andai. Betul, berlebih-lebihan. Terlalu Overacting. menghayal tingkat tinggi. Kita harus kembali juga ke realita. Apa adanya. Ya boleh kita berhusnuzon, berpikir positif tentang sesuatu. Ya, tetapi kita tidak boleh lepas dari realita kehidupan. Misalnya, kita berharap ikan di laut itu bisa terbang. Ikan terbang dong, ke ikan langit Indosiar ya kan. 7 hari 7 malam. Ya, itu artinya mematahkan sunnatullah. Ya, ikan hidupnya di laut, Bang. Kecuali itu ikan siluman. Jadi maksud saya, kita sebagai manusia ini ya boleh-boleh saja berharap, bercita-cita, berhusnuzon, berprasangka baik. Akan tetapi ya kita lihat juga realita kehidupan kita. Apakah itu bisa terjadi atau tidak? Pertama, tadi kalian bilang Pak Anies bisa menyelamatkan Amerika. Karena Pak Anies Kapten Amerika Pak ya Anies kan. bisa menyelamatkan Amerika. Dan kenapa harus beliau yang harus menyelamatkan Amerika? Dan juga dengan cara apa emangnya Pak Anies bisa menyelamatkan Amerika? Itu aja sih. Dan yang kedua, sekarang lagi ramai kan Presiden Amerika itu menaikkan pajak ya. Jadi banyak itu orang tarif demo, impor. warga Amerika demo. Ya, ada yang komen, solusinya Pak Anies diangkat jadi Presiden Indonesia. Hubungannya apa kejadian di Amerika yang heboh sama Pak Anies yang harus diangkat jadi presiden? Kan kita presiden kita udah ada. Udah ada Pak Prabowo, wakilnya Gibran, udah ada. Menteri-menteri kita juga udah ada. Jadi saya bingung. Buat apa lagi Anies ya kan? Kenapa solusinya Pak Anies harus jadi presiden? Ya udah oke deh, misalkan Pak Anies nih yang jadi presiden, Pak Prabowo mengundurkan diri, majulah Pak Anies. Apakah Indonesia akan semakin maju? Oh makin Apakah maju. masalah internasional di dunia akan selesai? Selesai kalau Anies Dan selesai. apakah kejadian yang viral sekarang, kenaikan pajak itu bisa teratasi? Bisa kalau Jadi Anies maksud bisa. saya, dan menurut saya kalian itu terlalu menjadi manusia yang pesimis, tidak percaya diri dengan presiden sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami nggak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi
Jokowi Opung Parbela katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas. Pengalaman luas bukan ngomong doang keras. Dengar Mahmud teriak setiap hari. Ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap. Re-upload Parbela geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media, Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak Blati Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan. Tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan guys keras tetap solid. Gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya. Dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya. Dimurahkan rezeki dan panjang usia.